Salam Smile, Memorable and Care. Saya Dr. Yahya, spesialis bedah mulut dan maksilofasial yang berpraktek di Rumah Sakit Samarinda Medica Citra. Untuk hari dan jam praktek saya bisa dilihat di bawah ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang apa itu gigi impaksi atau impacted tooth. Jadi gigi impaksi itu adalah gigi yang tidak dapat atau tidak bisa erupsi atau tumbuh pada posisi fungsional normal karena terhalang oleh gusi yang tebal atau oleh tulang atau mungkin oleh gigi di sebelahnya atau gigi di sekitarnya. Jadi suatu gigi dikatakan dia impaksi atau impacted ketika dia sudah memasuki waktu tumbuhnya sudah sempurna, kemudian dia tidak bisa keluar dengan sempurna. Jadi waktunya sudah selesai tumbuh harusnya, tetapi dia tidak bisa keluar dengan sempurna pada posisi fungsional normal. Kemudian gigi impaksi itu juga ada dua macam, ada dua keadaan. Yang pertama dia impaksi penuh atau full impacted, yaitu dimana gigi itu terpendam semuanya di dalam gusi atau di dalam tulang atau di sebagian tulang dan terpendam penuh di dalam gusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya impaksi sebagian atau partial impacted, yaitu gigi keluar sedikit atau sebagiannya keluar di kita bisa lihat, tapi sebagiannya terpendam di dalam gusi atau tulang. Mengenai penyebab impaksi gigi itu ada beberapa teori atau keadaan, tapi yang utama adalah karena kekurangan ruang. Dan kekurangan ruang dari gigi itu bisa disebabkan karena pola makan manusia modern yang lebih makanannya lebih lunak sehingga rahangnya kurang berkembang. Kemudian juga penyebab yang kedua bisa terjadi karena trauma atau benturan pada benih gigi. Kemudian juga bisa terjadi karena ketebalan gusi yang melebihi normal sehingga sulit ditembus, atau tulang yang keras sehingga benih gigi tidak bisa keluar, atau mungkin juga karena ada gigi yang berlebih sehingga dia menempati ruangan yang seharusnya ditempati oleh gigi yang seharusnya, yang normalnya, sehingga dia menjadi gigi yang normalnya sehingga menjadi impaksi, tidak bisa keluar. Itu sebagian penyebab mengapa suatu gigi bisa menjadi impaksi atau tidak bisa keluar. Untuk tanda dan gejala seseorang mengalami impaksi gigi itu biasanya berkaitan dengan nyeri yang hilang timbul, nyeri gigi yang hilang timbul, kemudian ada gigi yang tumbuh sebagian atau ada gigi yang tidak tumbuh, tidak terlihat. Jadi harusnya giginya ada 32 gitu, itu yang paling ujung, atau satu atau dua gigi yang tidak bisa keluar. Kemudian ada rasa nyeri. Kemudian dari hasil radiologi atau dari hasil ronsen terlihat ada gigi yang terpendam, padahal dia harusnya sudah keluar. Tuh. Kemudian juga kadang-kadang ada peradangan atau ada bengkak di daerah gusi, atau kadang-kadang juga yang kadang terjadi orang yang migrain atau sakit kepala yang kronis, sefalgia kronis, itu juga kadang-kadang menjadi salah satu tanda adanya impaksi gigi, karena sefalgia kronis kadang-kadang dikaitkan dengan gigi yang tidak tumbuh. Dan untuk memastikan apakah ada impaksi atau tidak, jadi biasanya harus kita lakukan tindakan ronsen panoramik untuk mengetahui apakah seseorang mengalami impaksi atau tidak, di samping juga pemeriksaan klinis tentunya. Akibat dari gigi impaksi yang paling dirasakan oleh seseorang itu adalah biasanya berupa rasa nyeri atau rasa sakit yang kronis, yang hilang timbul.
kemudian kadang juga disertai dengan sakit kepala sebelah. Kemudian kalau dibiarkan, dia akan menjadi peradangan di gusi, menjadi infeksi, yang ini sangat berbahaya ketika terjadi infeksi pada gigi yang impaksi. Kemudian gigi yang di dalam tulang yang tidak bisa tumbuh, yang full impacted, itu juga dikaitkan dengan beberapa keadaan patologis di dalam rahang seperti kista yang terbentuk karena iritasi kronis dari gigi. Bisa juga dia menjadi tumor rahang, karena sebagian besar tumor yang ada di dalam rahang itu biasanya ada berkaitan dengan impaksi gigi. Untuk gigi impaksi, nyeri gigi impaksi dengan nyeri gigi yang lain sebenarnya tidak bisa dibedakan secara spesifik ya. Cuma kadang-kadang kalau gigi impaksi itu nyerinya nyeri sekali. Kemudian secara klinis ada kelihatan biasanya untuk gigi impaksi yang sebagian terlihat. Jadi kalau kita lihat ada gigi di belakang paling ujung misalnya tumbuh sebagian, kemudian gusinya memerah, kemudian sakit gigi yang tidak bisa dijelaskan di daerah situ, atau kadang sakitnya menjalar sampai ke telinga, sampai ke kepala, kemudian kadang nggak bisa tidur, ya mungkin itu disebabkan karena gigi impaksi. Kalau misalnya ada gigi yang berlubang di sebelahnya, ya itu bisa terjadi karena impaksinya, lubangnya, atau dua-duanya. Jika gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu muncul berupa nyeri atau infeksi karena ada gigi sebagian yang tumbuh atau ada radang di gusi, maka segera ke dokter gigi atau ke dokter spesialis bedah mulut untuk dilakukan tindakan atau penanganan. Tapi jangan khawatir, karena menurut penelitian jangan terlalu galau. 7 dari 10 orang Indonesia atau orang Asia Tenggara, Asia Sermu, itu memiliki paling tidak 1 gigi impaksi. Jadi banyak temannya. Tindakan yang paling umum itu adalah namanya odontektomi atau pengambilan gigi impaksi. Karena gigi impaksi tidak bisa dicabut biasa dengan pencabutan normal, maka biasanya dilakukan tindakan operasi. Operasi bisa bius lokal atau bius total, tergantung dari tingkat kesulitan. Itu ada beberapa faktor yang berpengaruh apakah kita kita lakukan dengan bius lokal atau bius total. Untuk pencegahan gigi impaksi, sebenarnya secara teoritis mungkin sebagian gigi impaksi bisa dicegah. Itu dengan yang namanya serial ekstraksi gigi atau pencabutan gigi yang terencana. Ini biasanya bisa dilakukan pada anak-anak atau remaja yang pada usia gigi bercampur, dan itu yang bisa menganalisis hanya dokter gigi, karena kalau kita mungkin tidak bisa melihat apakah ini gigi calon impaksi atau enggak. Karena itu mungkin perlu dilakukan tindakan ronsen untuk memastikan bahwasanya gigi tersebut kelihatan calon impaksi kalau tidak dilakukan tindakan pencabutan di atasnya, atau giginya ada yang rusak, kemudian gigi di bawahnya tidak kebagian tempat, kelihatan kalau nanti tumbuh dia tidak kebagian tempat, maka gigi yang di atasnya yang rusak itu dicabut untuk memberi ruang kepada gigi yang mau tumbuh sehingga dia tidak jadi impaksi. Itu mungkin sebagian kasus saja. Untuk kasus-kasus yang lain ya memang tidak bisa dicegah. Untuk tips menjaga kesehatan gigi secara umum, yang pertama, jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, sehabis makan dan sebelum tidur. Kemudian juga harus belajar cara menggosok gigi yang baik dan benar, karena seseorang bisa menggosok gigi 4-5 kali sehari, tetapi kalau menggosok giginya tidak efektif dan efisien, ya sama saja, tetap aja kotor giginya dan tetap aja karies giginya, akhirnya sakit giginya. Kemudian yang kedua, tentu makan makanan yang bergizi yang bisa memperkuat tulang dan gigi, yang banyak mengandung kalsium dan mineral-mineral yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tentu harus rajin untuk pergi dan memeriksakan giginya ke dokter gigi paling tidak
setengah tahun sekali untuk yang giginya gampang berkarang atau karang giginya banyak, atau minimal lah paling tidak 1 tahun sekali untuk memeriksakan giginya ke dokter gigi, apakah ada yang giginya bolong atau perlu ditambal, atau membersihkan karang gigi, atau mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu. Itu tipsnya ada 3.